Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Sri Octavia 1905 112116 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semuanya tentang Kerajaan Mughal, di mana kerajaan ini merupakan anak cucu dari bangsa Mongol. Sebelum lanjut ke pembahasan, pastikan kalian semua udah subscribe channel YouTube Vyokta. Jangan lupa like, comment, and share. Kerajaan Mughal. Yang pertama tentang berdiri dan awal perkembangan Kerajaan Mughal. Jadi, peletak dasar dari dinasti Islam yang ada di India adalah Qutbuddin Aibak yang berhasil mendirikan kerajaan Islam di India yang merdeka. Setelah merasa cukup kuat untuk mendirikan kekuasaan di India, tahun 1206 ia mendirikan Kesultanan Delhi yang berhasil dipertahankan hingga 1290. Pemerintahan Kesultanan Delhi selanjutnya diambil alih oleh dinasti raja-raja keturunan Khalji. Kemudian dilanjutkan raja-raja keturunan Tughlaq, Sayyid, dinasti raja-raja keturunan Lodi, kemudian yang terakhir ada dinasti Mughul. Diawali dari pergantian pemimpin atau raja yang berkuasa di Delhi itu tidak berjalan mulus. Pada saat pemerintahan Ibrahim Lodi, Sultan Babur, seorang keturunan Mongol, menginginkan India itu menjadi sebuah imperium yang kuat. Sultan Babur akhirnya segera menyiapkan pertempuran untuk menjatuhkan Lodi. Pada tahun 1526, ia berhasil menggulingkan kekuasaan Lodi dan ia mendirikan kerajaan Mughal dengan pemerintahan yang terkenal adalah Kesultanan Mughul. Periodisasi penguasa Kerajaan Mughal. Selanjutnya, periodisasi penguasa Kerajaan Mughal. Lebih kurang ada 6 penguasa terkenal pada saat Kerajaan Mughal berdiri, dimulai dari Zahiruddin Muhammad Babur, Nasiruddin Humayun, Jalaluddin Akbar, Nuruddin Jahangir, Shihabuddin Shah Jahan, dan yang terakhir itu ada Aurangzeb. Itu adalah raja-raja yang terkenal. Baik, akan kita bahas satu per satu. Yang pertama ada Sultan Babur, seorang raja yang berhasil menggulingkan Kesultanan Delhi. Dalam memerintah, ia pernah kehilangan dan merebut kembali wilayah Samarkand sebanyak 3 kali. Karena keberanian dan semangatnya dalam peperangan, ia diberikan gelar Singa ataupun Babur. Dengan dukungan pasukan Persia, pada tahun 1504, Babur berhasil merebut wilayah Kabul. Babur merebut kembali Samarkand, tetapi sayang 2 tahun kemudian direbut kembali oleh Uzbek. Ia kembali ke Kabul tahun 1517 dan 1519 ia merampok Pakistan. Selanjutnya pada tahun 1525 ia menyerbu India. Terjadi perlawanan hebat antara Babur dengan orang-orang Rajput. Namun taktiknya yang baik membuat ia menang dalam peperangan. Babur meninggal pada bulan Desember 1530 dan meninggalkan sebuah imperium yang membentang dari Badakhshan di luar Herat sampai wilayah Benggala. Yang kedua ada Humayun. Babur setelah meninggal digantikan oleh putra sulungnya Humayun. Saat awal pemerintahannya, Humayun mengalami kesulitan karena mendapat perlawanan dari saudara-saudaranya sendiri. Sebenarnya Humayun telah bersikap sangat adil kepada saudara-saudaranya, namun saudaranya itu tidak puas hati. Masalah yang kedua, orang-orang Afgan memberontak untuk yang kedua kalinya dengan berupaya menggulingkan Kesultanan Mughal dan dapat diatasi oleh Humayun. Sementara itu, di Gujarat terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Bahadur Shah, penguasa Gujarat. Ia ingin menggulingkan juga pemerintahan Humayun.
Lagi-lagi pihak Humayun mengalami kemenangan. Lagi-lagi orang Afgan yang pantang menyerah mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kembali Humayun. Tahun 1540 Masehi terjadi perang antara Mughal dengan orang-orang Afgan di wilayah Kanuj. Namun sayang, keberuntungan tidak berpihak kepada kerajaan Mughal dan mereka kalah. Humayun dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Pasca ia kalah, ia melakukan perjalanan ke wilayah Persia, dan sepulangnya dari Persia, ia berupaya membangun kembali kekuatan militer yang telah hancur pasca perang. Pemimpin yang ketiga adalah Jalaluddin Akbar. Sepeninggalan Humayun, tahta kerajaan Mughal dijabat oleh putra Humayun yaitu Jalaluddin Akbar. Masa pemerintahan Akbar ini adalah dikenal sebagai masa keemasan kerajaan Mughal. Di awal pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang berkuasa di Punjab. Selanjutnya saat ia dewasa, Akbar menghadapi pemberontakan Bairam Khan. Persoalan-persoalan satu persatu dapat diatasi oleh Akbar. Dan selanjutnya Akbar pun memulai melakukan ekspansi. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai kerajaan yang begitu besar. Lalu, di sini selanjutnya akan saya bahas kebijakan-kebijakan dari Akbar. Yang pertama, menghapuskan jizyah bagi non-muslim. Yang kedua, mendirikan madrasah-madrasah dan juga memberikan tanah-tanah wakaf bagi lembaga-lembaga sufi. Yang ketiga, melarang orang-orang itu untuk menikah muda, melarang berpoligami, bahkan ia menggalakkan kawin campur antar agama. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas masyarakat muslim juga masyarakat non-muslim. Dan yang ketiga itu ada, yang keempat, menghapus tradisi perbudakan. Selanjutnya, kebijakan Akbar yang lain itu mendirikan agama baru yang dikenal dengan agama din ilahi. Apa itu agama din ilahi? Agama din ilahi adalah menjadikan semua agama yang ada di India itu menjadi satu. Tujuannya apa? Untuk kepentingan stabilitas politik. Dengan adanya penyatuan agama, ini diharapkan tidak terjadi permusuhan antar pemeluk agama. Lalu usaha lain dari Akbar yaitu yang membentuk Mansyabadaris, yaitu sebuah lembaga publik servis yang berkewajiban menyiapkan segala urusan kerajaan, seperti contohnya menyiapkan sejumlah pasukan tertentu. Lembaga ini merupakan satu kelas penguasa yang terdiri dari berbagai etnis yang ada di India. Penguasa selanjutnya ada Jahangir. Pemerintahan Jahangir juga diwarnai pemberontakan-pemberontakan seperti pemberontakan yang terjadi di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Pada saat kepemimpinannya juga, Jahangir berhasil menundukkan Benggala, Mewar, dan juga Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi oleh ayahnya yaitu Akbar. Penguasa selanjutnya ada Muhammad Syihabuddin Shah Jahan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Junghar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacaukan keamanan, namun berhasil dipadamkan oleh Shah Jahan. Pada saat kepemimpinannya, bidang kebudayaan bisa dikatakan mengalami kemajuan pesat. Bisa juga dikatakan sebagai puncak masa kemakmuran antara perpaduan Turki, Mongol, Persia, dan juga India. Terlihat dari bukti bangunan-bangunan megah yang ada pada saat pemerintahan Shah Jahan, seperti contohnya ada Taj Mahal. Penguasa yang keenam ada Aurangzeb atau Alamgir.
Kebijakan-kebijakan yang telah dirintis oleh sultan-sultan sebelumnya banyak diubah pada saat pemerintahan Aurangzeb, khususnya yang menyangkut hubungan dengan orang-orang Hindu. Banyak kebijakannya seperti pelarangan minum minuman keras, pelarangan prostitusi, judi, dan juga penggunaan narkoba, juga melarang memaksa wanita untuk melakukan sati daho, yaitu pembakaran diri seorang janda yang ditinggal mati suaminya tanpa kemauan yang bersangkutan. Aurangzeb juga melarang pertunjukan musik di istana, membebani non-muslim dengan poltek, yaitu sejenis pajak, untuk mendapat hak memilih. Kebijakannya inilah yang menimbulkan perlawanan dari orang Maratha. Sepeninggalan Aurangzeb, Kesultanan Mughal diperintah oleh raja-raja dengan generasi yang lemah. Sampai pada tahun 1858, Kesultanan Mughal tidak mampu lagi mengendalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis. Di samping karena konflik di antara mereka sendiri yang saling berebut kekuasaan. Yang pertama, saya akan membahas faktor internal. Yang pertama, tidak ada kejelasan lajur suksesi. Ketidakjelasan suksesi menimbulkan berbagai kemelut berkepanjangan di antara para anggota keluarga kerajaan yang merasa memiliki wewenang dan kemampuan untuk menduduki kedudukan sebagai raja. Akibatnya, perebutan kekuasaan melalui kekerasan, bahkan perang saudara itu sering terjadi. Lalu faktor yang kedua itu lemahnya pewaris tahta kerajaan. Kebanyakan pewaris tahta kerajaan, terutama setelah Aurangzeb, adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan. Faktor internal yang ketiga itu kehidupan mewah yang boros. Banyaknya pembangunan mengakibatnya tingginya pajak, sehingga membebani rakyat seperti para petani di pedesaan, juga masyarakat kota. Dan kebijakan faktor internal yang keempat selanjutnya ada puritanisme. Jadi dengan memperlakukan diskriminasi yang mencolok terhadap masyarakat Hindu dan memberi hak istimewa kepada umat Muslim, ini menyebabkan kalangan Hindu memusuhi Mughal dan akhirnya meletuslah berbagai pemberontakan. Faktor eksternal yang pertama itu pemberontakan orang Hindu dan Sikhs. Faktor yang kedua itu serangan dari luar, seperti yang dilakukan oleh Nadir Shah pada tahun 1739 Masehi, karena menganggap kerajaan Mughal telah banyak sekali memberikan bantuan kepada pemberontak Afgan di daerah Persia. Lalu yang selanjutnya, faktor eksternal penyebab mundurnya Kesultanan Mughal itu datangnya Inggris. Ketika kerajaan Mughal memasuki keadaan yang lemah, pada saat itu penguasa Inggris datang dengan EIC atau English Indies Company yang semakin kuat mengangkat senjata untuk melawan Mughal. Pasca kerajaan Mughal runtuh, ada beberapa peninggalan yang bisa dirasakan bahkan hingga sekarang. Yang pertama itu perubahan sosial. Semenjak Islam masuk ke India, pengaruh mendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta yang telah mendarah daging secara lama, bahkan ratusan tahun lamanya. Perubahan menonjol lainnya adalah masalah kesetaraan gender, di mana keberadaan kaum wanita yang selama ratusan tahun menjadi kelompok yang terasingkan, terangkat setelah masuknya agama Islam. Contohnya apa? Contohnya adalah upacara sati, yaitu menjeburkan diri ke api seorang perempuan dalam pembakaran mayat suaminya, terus terkikis oleh pengaruh kedatangan Islam. Yang kedua itu ada karya sastra.
Dalam bidang karya sastra, pada saat pemerintahan Sultan Akbar itu ditulis beberapa kitab yang ditulis dalam bahasa Persia dan kini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang ketiga ada peninggalan bangunan. Bahkan sampai saat ini bangunan yang sangat terkenal di India itu Taj Mahal ini dibangun pada saat pemerintahan dinasti Mughal. Selain meninggalkan Taj Mahal, juga ada beberapa bangunan-bangunan megah seperti Masjid Jami, Istana Shah Jahanabad, Masjid Mutiara di Agra, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu ada kepercayaan dan keagamaan. Pada abad 15, muncul agama Sikh yang merupakan sinkretisme Islam dan Hindu dengan pemimpinnya yang terkenal dengan sebutan Guru Nanak.